Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Di penghujung acara ini kita tadi sudah membahas surah Al-Maidah dan tadi kajian kita begitu mendalam. Kita mengulik kisah anak dari Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil. Ya, buat yang saudara-saudara kita agama lain ya, mereka mengenalnya istilahnya itu Habil dan Kain ya, Habil dan Kain mereka nyebutnya. Kalau kita Habil dan Qabil ya, jadi Habil dan Kain mereka mengenalnya. Nah, kalau kita di dalam Islam melihat bahwa apa yang terjadi pada masa itu, peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi itu dikarenakan adanya perasaan iri di antara saudara. Dan buat kita orang tua jadi penting untuk menjaga itu supaya anak-anak kita tidak mengalami hal itu, dan juga penting bagi kita untuk menata hati. Nah, saya mau memberikan pertanyaan sama guru-guru, mohon izin Kiai. Tadi dibahas di sana kan tentang diawali dengan irinya seorang Habil kepada Qabil, seorang Qabil kepada Habil. Nah, ini kan nggak jauh ya di antara kita, keluarga sehari-hari aja juga sering ngalamin kayak gitu. Di mana sih perannya orang tua untuk bisa ngejaga anak-anak supaya nggak ngalamin gitu? Mohon maaf ya Bu ya, Bu, jangankan ngomongin soal yang lain ya, kadangkala nih ngomongin warisan aja bisa berantem gara-gara orang tua salah ibaratnya pilih kasih gitu. Gimana kita orang tua harus bersikap? Silakan Abi. Kejadian ini terjadi juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena waktu itu sang ayah lebih perhatian kepada Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya saudara-saudara yang lain iri. Jadi caranya gimana? Wahai orang tua, ayo kalau kita punya anak, secara zahir tampakkan bahwa kita bersikap sama, bersikap adil. Adil itu tidak harus sama Bu. Kalau ibu punya anak bayi, beliin pakaian ukuran bayi. Jangan kemudian karena anak yang kedua sudah umur 10 tahun, dibeliin pakaian yang sama ukurannya. Itu enggak adil juga Bu. Adil itu tidak harus sama. Adil itu artinya Bu, berikan hak masing-masing sesuai dengan ukurannya. Terus kalau ibu berkomunikasi, nampakkan bahwa sama saja semuanya. Kalau ibu menegur, negur semuanya. Nah, tapi yang namanya cinta tidak bisa sama sekali untuk adil. Makanya Nabi pada menjelang wafatnya minta ampun kepada Allah. Allahumma inna hadza qismi fala tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, ini kemampuanku untuk mencintai keluargaku. Nabi kan punya istri lebih Bu. Halo? Nah, itu. Nah, akhirnya Nabi minta ampun. Ya Allah, ini yang bisa aku lakukan secara zahir, tapi aku nggak mampu mengendalikan cintaku. Cinta Nabi hanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itulah namanya cinta. Tapi untuk sikap kita jangan sampai tidak adil. Tambahan Ustaz, silahkan. Ustadz, saya mau tanya, mungkin untuk menambahkan lebih dalam, buat kita nih orang-orang yang mungkin punya perasaan ya, maaf banget namanya manusia, muncul perasaan iri wajar ya. Nah, kalau muncul perasaan iri itu gimana caranya supaya kita bisa menyikapinya? Apakah harus ada zikiran atau ada amalan khusus? Silakan. Ya, saya makmuman saja seperti yang sudah Abi Amir katakan, karena secara usia juga jauh ya. Ya, udah gitu. Ya, yang penting kita minta kepada Allah supaya kehidupan kita selalu ada keseimbangan. Iya. Keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat, termasuk keseimbangan dalam berperilaku.
Seperti yang Abi ceritakan tadi, bagaimana seorang ayah dan ibu harus berlaku adil kepada anak-anaknya, menyesuaikan dengan porsinya ya Bi ya. Jangan sampai anak kecil bayi 7 bulan dibelikan sarung bapak-bapak ya, yang ada nggak kepake jadi kuruban Bi, begitu kira-kira ya. Jadi kita itu secara usia jauh, Ya, Bi. tapi kayaknya secara semangat lebih muda saya. Iya Bi ya. Ya terus Tetap bela tadi kata Ustaz David, adakah ya banyak-banyak istighfar seperti yang Abi katakan tadi, ketika kita banyak istighfar, banyak zikir, maka nanti lama-kelamaan penyakit yang ada di dalam hati kita mulai luntur. Apapun istighfarnya, astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, supaya juga Allah Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Alhamdulillah, dengan kita tadi beristighfar, kita mohon ampun pada Allah. Semoga senantiasa hati ini terjaga dari perasaan iri dan dengki. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak di penghujung acara, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita hari ini benar-benar bisa kita maknai dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk doa penutup kami persilakan kepada Abi Amir untuk memimpin doa. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah, kami berkumpul di sini karena kami mencintaimu. Amin. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Amin. Engkau tahu kelemahan kami. Amin. Engkau tahu kekurangan kami. Amin. Engkau tahu dosa-dosa kami. Amin. Tidak mungkin kami bersembunyi darimu ya Allah. Amin. Segala yang kami sembunyikan nampak bagimu ya Allah. Amin, ya Allah. Kami hanya bisa mengangkat tangan kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Jika selama ini di hati kami ada penyakit iri, dengki, hasud, benci kepada orang lain, benci kepada tetangga, iri kepada tetangga, benci kepada orang yang terdekat dengan kami. Ya Rabb, mohon ya Allah, sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah, cabutlah semua penyakit-penyakit ini ya Allah. Agar kami merasa indah dalam hidup kami, agar kami merasa tenang dan bahagia dalam hidup kami. Karena hanya dengan kami punya hati yang bersih ya Allah, kami bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Ya Rabb, sudah lama kami sengsara ya Allah dengan sikap benci ini ya Allah. Sudah lama kami menderita ya Allah dengan penyakit dengki ini ya Allah. Sudah lama kami selalu dirundung dalam kesedihan ya Allah, karena kami selalu merasa iri kepada orang lain ya Allah. Ya Rabb, cabutlah ya Allah dari Amin, ya hari ini ya Allah semua penyakit dalam jiwa kami, dalam hati kami ya Rabb, dan beri kepada kami kebahagiaan ya Allah. Baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak guru kita Ustadz Tamami, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih pemirsa iNews. Hari ini kita belajar bagaimana untuk bisa menata hati. Jaga hati kita dari perasaan dengki, iri, tidak hanya kepada tetangga kita, tapi juga kepada saudara-saudara kita. Jaga persaudaraan dengan menata hati kita, kita bisa menjaga ukhuwah. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebarkan kebaikan, kalau ada perasaan dengki dalam hati banyak-banyak istighfar sehingga hidup kita jadi tenang. Sehingga kelak kita wafat, kita berdoa semoga kita dan keturunan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!